Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fanan Fauzi Arif dari mahasiswa UNU Purwokerto, Fakultas Sosiekum, Prodi Administrasi Publik. Kali ini akan menjelaskan tentang partisipasi politik. Secara harfiah, berarti keikutsertaan kita sebagai warga negara dalam berbagai kegiatan politik. Ya, bentuk partisipasi ini dapat memengaruhi pemerintahan. Partisipasi politik merupakan perwujudan negara demokrasi, yaitu bagaimana kita warga negara berperan aktif melalui berbagai kegiatan politik seperti halnya pencoblosan di pilkada pemilu di Indonesia. Kemudian faktor utama partisipasi politik memiliki beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor psikologis. Faktor ini berkaitan dengan identifikasi individu atau masyarakat terhadap suatu partai politik. Proses identifikasi ini dapat dipengaruhi oleh orang tua dan keluarga. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi, dipengaruhi oleh evaluasi atau pemikiran individu terkait kondisi ekonomi atas dirinya. Seperti contoh, ketika masyarakat miskin itu faktor ekonomi, mungkin mereka susah hidupnya, jadi dengan faktor ekonomi bisa untuk menjunjung dari si pemilih tersebut. Kemudian yang ketiga ada faktor sosiologis, meliputi aspek agama, pendidikan, tempat tinggal, usia, jenis kelamin, serta tingkat ekonominya. Ya, aspek ini berpengaruh pada partisipasi politik, khususnya dalam penentuan pemimpin atau pejabat yang ada di pemerintahan. Kemudian bentuk partisipasi politik secara umum ada dua bentuk, yaitu yang pertama partisipasi aktif. Bentuk partisipasi ini dilaksanakan melalui usul penyampaian untuk orang-orang yang aktif untuk mengkritik dan memberi saran untuk para pejabat dan pemerintah. Kemudian yang kedua partisipasi pasif. Bentuk ini yaitu dengan sekedar menaati dan menerima serta tidak ada suatu kritikan atau penyampaian yang berlebihan terhadap pemerintah. Kemudian partisipasi politik ini dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama ada partisipasi politik konvensional dengan melakukan diskusi politik, kampanye, dan lainnya. Kemudian partai politik secara non-konvensional dilakukan dengan cara demonstrasi atau mogok dan pembangkangan terhadap pemerintah tersebut, pembangkangan tanpa disertai kekerasan. Kemudian yang terakhir ada manfaat dari partisipasi politik. Yang pertama sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah atau penguasa negara. Kemudian yang kedua memperlihatkan kelemahan suatu pemerintah agar bisa dapat diperbaiki. Kemudian yang ketiga sebagai bentuk tantangan untuk pemerintahan agar perubahan dapat terstruktur dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.